Oke, tes 1, 2, 3. Oke, shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya rasa saudara semua setuju kalau saya berkata tidak ada waktu saat yang lebih berharga daripada waktu saat dimana kita beribadah, bersekutu, menyembah Tuhan, dan khususnya mendengar firman Tuhan. Saudara aminkan hal itu? Ya, firman Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat-tempat lain. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan sampaikan sebuah khotbah. Saudara, saya akan bicara soal hati, soal heart. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah Heart Check. Heart Check. Satu ayat emas saja saya akan bacakan dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, sebuah ayat yang saya percaya sudah tidak asing bagi kita semua. Amsal 4 ayat 23 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saya baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahasa Inggrisnya, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Saudara aminkan ayat ini? Tahukah saudara bahwa pandemik terbesar di dunia saat ini itu adalah pandemik mental health. Betul saudara? Sydney Morning Herald dalam sebuah artikelnya mengatakan bahwa saat ini di Australia kurang lebih 65% orang yang pergi ke GP, dokter umum, itu mereka pergi ke GP karena masalah-masalah yang berhubungan dengan mental health atau psychological issues. Ya, it's not always hal-hal yang serius, psikoprenea, psikotis dan lain sebagainya. Tapi masalah-masalah yang hari-hari ini dianggap masalah biasa, saudara. Sulit tidur, emosi meledak-ledak, anxiety, mood swing, stres berkepanjangan dan lain sebagainya. Ya. Ini sesuatu yang saya rasa bukan hanya terjadi di Australia, tapi di banyak negara di seluruh dunia hari-hari ini, saudara. Sehingga tidak heran saat ini obat-obatan yang sangat populer itu adalah obat-obatan seputar mental health medication, saudara. Ya, obat penenang, antidepresan, sleeping pill dan lain sebagainya itu sangat dicari orang, termasuk di Indonesia hari-hari ini, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang mental health, tentunya ini sesuatu yang sangat kompleks, saudara. Ya, dan itu bukan ranah saya sebagai hamba Tuhan. Tapi izinkan saya pada pagi hari ini untuk mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan, sebuah nasihat yang tadi kita baca ayat tadi, saudara, yang saya sangat percaya dapat membantu kita untuk memiliki sebuah kehidupan pikiran yang sehat, saudara. Ayat ini berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita bicara hati, saudara, ya, kita tidak sedang bicara heart, jantung di sini, saudara. Hati di sini bukan hati liver di sini, saudara. Hati di sini tentunya yang mungkin lebih tepat ada di sini, saudara. Karena tahukah saudara, kata hati di ayat ini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dipakai kata lev. Itu adalah the inner part of a person that is the center of all thoughts. Bagian dalam diri seseorang atau diri manusia yang merupakan pusat atau center dari pikiran, saudara. Dan dari pikiran akan lahir emotion, decision, ya, imagination, a habit dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya awalnya itu adalah pikiran, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itulah hati. Jadi hari ini, pagi ini, kalau saya bicara hati, saya sedang berfokus pada pikiran, saudara. Ya, hati itu di sini, saudara. Jadi kalau orang berkata, aku sakit hati, sebenarnya ini salah. Karena di sini nggak ada apa-apa, saudara. Di sini adanya jantung. Atau aku sakit hati, ini liver, saudara. Aku sakit hati, sebenarnya di sini, saudara, yang lebih tepat.
Karena hati sekali lagi bicara soal pikiran. Itu kan saya pagi ini dari ayat yang singkat ini saudara, saya akan mengajak saudara menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan what do we do? Yang kedua pertanyaan how do we do it? Dan yang ketiga why do we do it? Are you ready church? Yang pertama, what do we do? Apa yang harus kita lakukan? Bagian awal ayat ini berkata, jagalah hatimu. Guard your heart, jagalah hatimu. Tahukah saudara bahwa di mata Tuhan, hati itu sangat penting dan berharga? Betul saudara? Kok sepi ya rasanya hari ini saudara? Apa saudara sedang terbayang maraton, pengen ikut maraton tapi nggak kesampaian gitu? Ya niatnya mau ikut tapi apa daya, badan sudah tidak mendukung. Di mata Tuhan, hati itu sesuatu yang sangat penting dan berharga. Alkitab nggak pernah berkata, jagalah hartamu, jagalah rumahmu. Enggak saudara. Alkitab berkata, suami-suami kasihilah istrimu. Tapi Alkitab nggak pernah ngomong, suami jagalah istrimu. Saya nggak bilang suami nggak perlu menjaga istri saudara, saudara harus menjaga istri saudara. Tapi Tuhan berkata, jagalah hatimu. Kenapa saudara? Karena hati itu sesuatu yang sangat penting dan berharga di mata Tuhan. Ya, karena hanya yang penting dan berharga saja yang harus dijaga. Nggak mungkin barang yang tidak penting, barang yang tidak berharga kita jaga, betul saudara? Ya, mungkin saudara pernah mendengar lelucon yang satu ini, bagaimana cara membedakan tas Hermes yang asli dan tas Hermes yang palsu? Ya, gampang saudara. Pertama tunggu hujan, atau kedua tunggu hari Minggu di gereja saudara. Kenapa tunggu hujan? Karena kalau tas Hermes yang asli kehujanan, bawanya gimana saudara? Kayak gini saudara. Kalau tas Hermes yang KW kehujanan, bawanya gimana saudara? Kayak gini. Kayaknya punya banyak pengalaman Ibu Gembala. Atau tunggu hari Minggu di gereja. Kenapa? Kalau tas Hermes asli naronya di bangku sebelah saudara. Sampai usher, boleh nggak ini dipakai? Mau apa lo? Dipelototin saudara. Nggak boleh duduk orang lain di sebelah. Tapi kalau tas Hermes yang KW yang palsu saudara, naronya di mana? Di bawah. Ini kayaknya banyak pengalaman nih satu. Ibu-ibu yang naruh tas di bawah jangan dipindah ke sebelah ya, nggak apa-apa. Ini hanya ilustrasi saja. Karena sekali lagi saudara, hanya yang penting, hanya yang berharga yang perlu dijaga. Dan di seluruh Alkitab ada satu ayat yang ngomong seperti itu. Tuhan berkata, jagalah hatimu. Kenapa saudara? Karena di mata Tuhan sekali lagi, hati kita sangat penting dan berharga. Berkali-kali ini adalah sebuah kebenaran yang kita temukan dalam Alkitab saudara. Ya, sebuah ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama berkata, manusia melihat apa yang ada di depan mata, sedangkan Tuhan melihat apa saudara? Hati. Dalam ajaran-ajaran Yesus juga sama saudara. Berkali-kali Yesus menekankan persoalan hati. Dia mengecam, dia menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang begitu bangga dengan sesuatu yang kelihatan dari luar, ya. Kesalehan mereka, ya, apa yang kelihatan image dari luar, mereka bangga. Tapi Yesus mengecam itu semua. Kamu tidak berzina, tapi tahukah kamu kalau kamu melihat wanita dan mengingininya, kamu sudah berzina di mana saudara? Di hati, kata Yesus. Perhatikan itu, fokus Yesus adalah hati. Kamu tidak membunuh memang, tapi tahukah kamu kalau kamu membenci saudaramu, kamu seperti pembunuh dan harus dihukum. Kamu tidak makan makanan-makanan yang menajiskan, tapi tahukah kamu bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan, tapi apa yang keluar, karena yang keluar itu berasal dari mana saudara? Dari hati. Berkali-kali Yesus menekankan hati, Bapak Saudara sekalian. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggrisnya tadi kita baca, dikatakan above all else, lebih dari segala-galanya, lebih dari segala sesuatu, guard your heart. Banyak orang rela menghabiskan banyak uang, saudara, banyak waktu, banyak energi, perhatian mereka untuk menjaga hal-hal yang sebenarnya belum tentu penting bagi Tuhan. Banyak orang hatinya pahit, saudara, hatinya sakit, hatinya penuh dengan kekecewaan yang disalahkan orang lain.
Tapi sekali lagi, hati kita itu tanggung jawab kita, saudara. Dengar baik, saudara, hal yang satu ini saya akan katakan. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat hati kita pahit, sakit, hati kita kecewa tanpa seizin kita, saudara. Tanpa seizin kita. Karena sekali lagi, terjaganya hati kita itu adalah tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara ada banyak permasalahan hidup yang dialami dalam kehidupan kita, sebenarnya akar masalahnya bukan orang lain, saudara. Bukan di luar, bukan eksternal. Akar masalahnya ada dalam hati kita. Betul, saudara? Setuju? Suatu ketika ada suami istri yang sudah tua, bapak dan ibu yang sudah tua. Ya, si bapak dia pergi ke dokter, dia bilang, "Dokter, istri saya sudah hilang pendengaran." "Aduh dokter, parah banget. Capek saya, repot saya. Tapi saya mau suruh dia ke dokter, saya nggak enak, nanti dia tersinggung. Gimana ya dokter?" Dokter bilang, "Dites dulu saja Pak. Ya, coba Bapak tanya sesuatu dari jauh sama istri Bapak, lalu semakin lama semakin mendekat. Ya, kita lihat dulu separah apa hilang pendengaran istri Bapak." "Oke, Pak Dokter." Lalu si bapak ini pulang, saudara. Sampai di rumah dia lihat istrinya sedang masak di dapur, saudara. Dia pikir, ya ini kesempatan yang sangat baik untuk mempraktekkan atau melakukan apa yang dokter suruh. Dari jauh, dari ujung rumah, dia panggil istrinya, "Darling, lagi masak apa?" Istrinya tidak menjawab, saudara. Dia maju semakin dekat. Dia tanya lagi, "Darling, lagi masak apa?" Tidak bergeming. Istrinya lagi-lagi tidak menjawab. Dia maju lagi, lebih dekat. Dia tanya lagi, "Darling, lagi masak apa?" Lagi-lagi tidak menjawab, saudara. Si bapak ini begitu sedih. Parah banget ini istri gua. Dia pikir, coba sekali lagi. Dia maju lebih dekat, sampai berdiri persis di belakang istrinya yang sedang masak. Dia bilang, "Darling, lagi masak apa?" Istrinya dia balik badan, tapi dengan tampang yang begitu marah. 4 kali aku jawab, Pak. 4 kali aku jawab. "Masak nasi goreng. Kenapa nanya-nanya terus?" katanya. Ternyata sing budek Bapak saudara. Rupanya di antara kita berpikir yang jadi masalah, yang jadi sumber ya penderitaan dan kesedihan hidupku ini orang lain. Istriku ini, suamiku ini. Coba kalau dia berubah, hidupku akan bahagia. Kita pikir masalah kita gereja kita pikir masalah kita pendeta kita pikir masalah kita bos kita, kantor kita, tapi sebenarnya yang menjadi masalah hati kita sendiri, saudara, yang tidak terjaga dengan baik. Sekali lagi, menjaga hati adalah tanggung jawab kita. Ya. Nah, orang seperti ini dia akan mengembara dari satu pertemanan ke pertemanan yang lain, dari satu komunitas ke komunitas yang lain, bahkan mungkin dari satu pernikahan ke pernikahan yang lain. Kenapa, saudara? Hati yang tidak terjaga. Ada sebuah ungkapan yang berkata, "If you have the same problem with everyone, then maybe you are the problem." Jagalah hatimu. That's what we need to do. Yang berikutnya, saudara, how do we do it? Bagaimana kita menjaga hati? Ayat ini lanjutkan, dengan segala kewaspadaan. Nah, saya akan tekankan di poin yang kedua ini, saudara. Dengan segala kewaspadaan. Kata waspada di sini, vigilance, dalam bahasa aslinya mishmar, itu seperti seorang penjaga penjara, saudara. Seorang penjaga penjara yang menjaga seorang tawanan, saudara. Dia akan pelototin, saudara, dari ujung rambut sampai ujung kaki mungkin. Dia akan perhatikan tawanan tersebut. Dia tidak akan lengah pagi, siang, malam. Dia akan jaga, saudara. Demikianlah kata mishmar, kata waspada pada ayat ini. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa waspada menjaga hati? Perhatikan ini, saudara, ya. Ini sangat penting. Saya akan tekankan pada poin ini sekali lagi. Ya.
Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, we have to be aware. Katakan sama-sama, aware. Sadar, saudara. Yang kedua, we have to filter. Katakan sama-sama, filter. Kita harus saring. Dan yang ketiga, we have to divert. Katakan, divert. Pengalihan. Yang pertama, aware. Ya, this is how we can be vigilant. We have to be aware. Sadar apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sadar bahwa hati kita ini adalah sebuah medan pertempuran. Betul, saudara? Tahukah saudara bahwa hatimu, pikiranmu itu adalah medan pertempuran, battlefield? Do you know that the biggest battlefield is not in Ukraine, is not in Gaza? The biggest battlefield is in here. Pertempuran yang terus berkecamuk setiap saat dan setiap hari. Kita harus sadar, Bapak Ibu, hati kita itu sebuah medan pertempuran. Dan medan pertempuran itu artinya ada musuh. Medan pertempuran itu artinya ada potensi serangan, ada potensi bahaya, saudara. We have to be aware. Kenapa kita nggak waspada menjaga hati? Sederhana, saudara. Kita nggak sadar ada musuh, ada potensi serangan dan bahaya yang terus berusaha merusak, menghancurkan, menaklukkan hati kita. We have to be aware. Ketika saya tinggal di rumah pertama saya dulu, saudara, di Ingleburn, di belakang rumah kami itu ada sebuah hutan yang kecil, ya, om, tante, mereka adalah tetangga kami, saudara, sampai pagar belakang kita buka, om, ya. Setiap kali saya ingat rumah Ingleburn, saya selalu mengingat memori yang indah, om. Soalnya saya ingat kebun belakang, mau jeruk tinggal ambil, mau cabai tinggal ambil, apa saja ada. Kebun om maksudnya. Bukan kebun saya. Di belakang ada hutan, Bapak Ibu sekalian, dan saya sering menyibukkan diri saya dengan apa saja di pekarangan rumah belakang saya. Dan saya lakukan itu ya tanpa berpikir panjang, ya biasa saja, saudara, berkebun dan lain sebagainya. Sampai suatu hari saya temukan di pekarangan rumah saya di belakang selongsong kulit ular yang panjang, saudara. Ketika saya tanya, ini apa? Ada merah-merahnya, kemungkinan besar red belly snake. Berbisa enggak? Berbisa banget. Enggak cuma sekali, 2 kali. Yang kedua, saya tanya tetangga yang satunya, ini ular apa? Kemungkinan besar eastern brown snake. Tetangga yang satu bilang seperti itu. Ya, the bad news is very venomous, sangat berbisa. What is the good news? The good news is it's only the second most venomous snake in the world, katanya. Is that the good news? Ya. Ternyata itu good newsnya, saudara. Ya, sejak saya menemukan kulit-kulit ular tersebut, saudara, ada sesuatu yang berubah. Saya menjadi waspada. Bukan takut, saudara. Ya takut juga sih. Istri saya bilang, bohong lu, takut lu sama ular. Tapi takut sama waspada sebenarnya berbeda, saudara. Saya waspada. Saya masih melakukan kegiatan saya di belakang, tapi saya sering pakai sepatu boot yang tinggi, saudara. Saya alert, saya lihat sekeliling saya, barangkali ada ular lagi tidur siang. Ya, saya pastikan rumput saya tidak terlalu tinggi, harus saya potong supaya tidak menjadi sarang ular. Kenapa? Saya alert, saya aware pada saat itu ada potensi bahaya, ada potensi serangan di pekarangan belakang saya. Waspada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus waspada karena pikiran kita ini adalah medan pertempuran. Ada potensi serangan dan bahaya. Oleh karena itulah firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah. Lihat itu, saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Tidak semua pikiran yang masuk dalam hati kita datang dari iblis, saudara. Tapi iblis hampir selalu kemungkinan besar memakai pikiran-pikiran itu untuk menjatuhkan hati kita. Saudara bisa mengerti? Ini yang Rasul Paulus katakan sebagai panah api dari si jahat. Saudara tidak akan pernah melihat ada panah-panah api yang iblis lemparkan. Tapi itu bicara serangan-serangan
yang dia lepaskan ke dalam hati kita. Itu membuat kita hancur hati, membuat kita gugur iman, membuat kita discourage, membuat kita kecewa, pahit, dan meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Saudara sekalian, we have to understand this. Ini adalah strategi utama iblis dari zaman dulu, saudara. Dari sejak di Taman Eden sampai ketika Yesus dicobai di padang gurun. Tahukah Yesus, saudara, Yesus dicobai dengan pikiran saudara. 3 kali dalam 40 hari dia berdoa puasa di padang gurun tersebut. Dan sampai hari ini strategi yang sama masih iblis lakukan. Dia menyerang kita lewat apa, saudara? Pikiran. Jadi strategi iblis itu bukan ya dengan penampakan yang menyeramkan gitu ya, seperti film-film horor di Indonesia, suster ngesot, apalagi lah tahu gejrot dan lain sebagainya. Iblis dia menyerang dengan panah api pikiran-pikiran yang dia lontarkan ke dalam pikiran kita, saudara. So once again, we need to be aware all the times. Ketika sedang sendirian muncul pikiran-pikiran yang enggak aware. Lagi asik-asik scrolling sosial media, muncul pikiran iri, jealous, aware. Ya. Lagi tidur, terbangun, ujuk-ujuk ada pikiran khawatir, all of a sudden. Pernah saudara alami itu? Aware, saudara. Itu adalah serangan-serangan. Ya, dengar gosip lalu terpancing untuk ikut menjelek-jelekan orang lain. Aware, Bapak Saudara sekalian. Waspada artinya we need to be aware. Ya. Dan tidak hanya itu, we need to filter, menyaring Bapak Saudara sekalian. Saya akan bacakan 2 ayat ini. Yang pertama dalam Lukas 6 ayat 45. Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perhatikan ini, saudara. Karena yang diucapkan mulutnya, apa Bapak Ibu? Meluap dari hatinya. Satu lagi dalam Matius 15 ayat 19. Karena dari hati, apa saudara? Timbul dari segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini yang Yesus katakan sendiri, saudara. Perhatikan kata-kata ini, meluap dan timbul. Artinya yang masuk ke hati itu akan menentukan yang keluar dari hati. Kita nggak bisa menahan apa yang keluar. Sulit, saudara, menahan apa yang keluar. Tapi kita bisa menahan apa yang masuk. Sekali lagi, apa yang masuk itu akan keluar. What comes in will go out. Tahukah saudara bahwa perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita adalah konsekuensi dari apa yang kita izinkan masuk dalam hati kita? Orang yang suka ngomong kotor misalnya, saudara, omongannya kotor, itu nggak ujuk-ujuk dia bangun tidur tiba-tiba ngomongnya kotor, saudara. Orang yang ngomongnya sinis, negatifan, ya, nyinyir, ngomongin pemerintah Australia nyinyir, ngomongin Indonesia nyinyir, ngomongin hamba Tuhan nyinyir, ngomongin gereja nyinyir. Itu bukan terjadi tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itu semua diawali dengan pikiran-pikiran yang masuk dan masuk dan masuk dan masuk yang tidak dia filter. Are you with me, church? Because what comes in will go out. So we need to filter. We need to think about what we think. Sekali lagi. We need to think about what we think. Your thoughts are not you. You can choose what you think. Riset menunjukkan, saudara, setiap harinya diperkirakan kurang lebih ada 70.000 thoughts, pemikiran lalu lalang dalam pikiran manusia. 70.000, saudara, setiap hari. Kurang lebih 1 jamnya itu 3.000 pemikiran comes and go.
Ya, memang otak manusia luar biasa saudara ya, ciptaan Tuhan lebih canggih dari komputer chips manapun. Itu kecepatannya mungkin lebih kecepatan cahaya, gitu ya. Gak kebayang lah, tiap jamnya 3.000 pemikiran itu seperti apa. Tapi yang menarik, 75% diantaranya itu adalah pikiran-pikiran negatif. Dan 90% itu adalah pikiran yang repetitif. Berulang-ulang datang. So we need to filter it. The question is not about what to think. The question is what to ignore. Tahukah saudara bahwa hidup itu adalah seni mengabaikan? Ibaratnya saudara, kalau saudara berdiri di sebuah bus stop yang besar begitu ya, bus interchange di Chatswood atau di Bondi Junction sana. Kalau saudara berdiri di sebuah bus stop, saudara melihat begitu banyak bus datang dan pergi, saudara berlalu lalang. Bukankah tidak semua bus yang berhenti akan saudara naiki? Ya. Pun ada bus yang datang lama, pintunya dibuka persis di depan saudara, lalu ada connect. Di kampung saya ada connect saudara. Nah connectnya itu biasa nyanyi-nyanyi atau berpantun, berusaha merayu penumpang untuk menaiki busnya. Kalau di sini nggak ada connect saudara ya, mungkin terlalu mahal hourly rate-nya. Sekalipun ada connect, kalau saudara tahu itu bukan bus yang harus saudara naiki, yang bisa membawa saudara ke destinasi yang saudara mau tuju, saudara tidak akan naiki toh. Meskipun ada begitu banyak bus, saudara, datang dan pergi. Demikian juga pertarungan dalam alam pikiran kita, saudara. Tidak semua pikiran harus kita entertain dan izinkan masuk dalam hati kita. Martin Luther dia bahasakan seperti ini. Saudara tidak bisa mencegah burung-burung terbang di atas kepalamu, tapi saudara bisa mencegah burung bersarang, bertengger di kepalamu dan bertelur di sana, saudara. We need to filter. Nah, bagaimana kita bisa memfilter hal-hal yang masuk, saudara, ke hati kita? Ya. Dalam Alkitab ada sebuah spiritual filter, sebuah ayat yang memberikan kita spiritual filter yang bisa membantu kita. Coba tunjukkan ayatnya dalam Filipi 4 ayat 8, saudara. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, katakan sama-sama, kita baca sama-sama saudara ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. See, we can what we think. Nah, firman Tuhan berkata, think all that. Ada 8 kriteria di sana. Di slide selanjutnya ada ilustrasi gambarnya, saudara. Ini adalah spiritual filter yang harus kita pakai, saudara, ketika begitu banyak pikiran-pikiran yang berusaha untuk bertengger. Ada bus-bus yang berusaha berhenti di bus stop dalam hati kita, saudara. Saya harap saudara sungguh-sungguh mengerti dan menangkap apa yang sedang saya sampaikan. Karena sekali lagi hati begitu penting dan berharga bagi Tuhan. We need the wisdom in this area, saudara. I need the wisdom in this area. Ini adalah pertempuran, pertarungan setiap dari kita anak-anak Tuhan, saudara. Setiap saat, setiap hari. Do you know that? We need a wisdom from God, apalagi kita hidup di zaman teknologi media seperti ini, saudara. Ya, zaman information overload. Begitu banyak postingan-postingan di sosial media, kiriman-kiriman WA, ya YouTube video dan lain sebagainya yang kalau kita nggak filter, kita terima semua, kita kasih kesempatan untuk masuk, kita entertain semua itu. Ya, itu akan menentukan keadaan hati kita. We need to filter, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya perhatikan setelah COVID terutama, ada banyak YouTuber baru bermunculan. Ya, katanya orang Kristen, saudara, bahkan katanya hamba Tuhan. Tapi menurut saya itu adalah hal-hal yang memecah belah gereja, saudara.
Begitu banyak konten-konten creator yang kerjaannya upload konten menjelek-jelekan gereja dan hamba Tuhan. Mengatasnamakan tanda kutip kebenaran, truth. Dan captionnya begitu provokatif. Menggerebek rumah pendeta si A. Menggerebek gereja itu, ini dan lain sebagainya. Ya, karena dianggap sesat menurut dia, saudara. Itu kan menurut dia. Ya, begitu provokatif. Tujuannya apa? Supaya dapat like dan followers, saudara. Menurut saya itu seperti yang Om Sam katakan minggu lalu. Yesus, jualan Yesus itu, saudara. Dan saya secara pribadi, saudara, saya sangat selektif mengizinkan hal-hal apa yang saya tonton di YouTube. Karena YouTube kan recommendation. Begitu banyak bermunculan di timeline kita. Bukan cuma YouTube sih. Instagram, Facebook juga sama. Ya, sekali lagi hanya karena ada bis yang berhenti di depan saudara, tidak berarti saudara harus berikan kesempatan untuk itu masuk dalam hatimu. It's not about finding information, it's about filtering the information. Waspada dengan segala kewaspadaan. We need to be aware, we need to filter, and we need to divert, saudara. Divert itu artinya kita harus alihkan. Saya akan bacakan sebuah ayat dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, ayat yang tidak asing bagi kita tentunya. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Be transformed by the renewing of your mind. Jadi ternyata pikiran kita itu bisa di-renew, saudara. Bisa diperbaharui. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. You can renew your mind. Saya baca sebuah buku, saudara. Sebenarnya penulisnya adalah seorang psikologis. Tapi dia seorang hamba Tuhan juga. Ya. Dan dia berkata dalam ilmu psikologi dikenal sebuah istilah neuroplasticity. Neuro itu adalah otak atau pikiran, plasticity, plastik, elastis. Jadi pikiran manusia itu dapat dirubah, Bapak Ibu. Dapat di-shape, dapat dibentuk kembali. Dan inilah yang ayat ini sudah katakan. Be transformed by the renewing of your mind. Jadi jangan berkata, aku dari sononya sudah seperti ini. Watakku sudah seperti ini, aku memang seperti ini. What do you expect? I can't change. Itu alasan, saudara, kita membatasi Tuhan. Sedangkan firman Tuhan berkata, be transformed by the renewing of your mind. Ya. Dan dikatakan dalam buku tersebut, dalam otak manusia itu ada yang namanya neural pathways. Jalan-jalan, jalur-jalur dalam otak manusia, saudara. Dan neural pathway itu terbentuk setiap kali ada pikiran baru yang masuk pertama kali, saudara, dalam pikiran kita. Semakin sering pikiran-pikiran itu datang, masuk, semakin tebal, semakin define pathway-nya, saudara. Saudara mengerti? Datang lagi, ya, kita pikirin lagi, semakin tebal. Datang lagi, semakin tebal. Datang lagi, semakin tebal, saudara. Ya, dan lama-lama neural pathway tersebut menjadi fix, menjadi tebal. Ibaratnya, saudara, kalau saudara sedang hiking begitu, dan lalu saudara berusaha menembus sebuah semak-semak. Pertama nggak ada jalan, bukan, saudara, semak-semak. Tapi saudara paksa, ya, lalu kelihatan ada bekas begitu, ya, tapak kaki lah istilahnya. Kalau saudara lewati terus bekas tersebut, semakin lama semakin define, semakin terlihat dengan jelas. Terus dilewati lagi, semakin lama semakin jelas, semakin lebar, semakin panjang, dan mungkin di aspal, dan lama-lama menjadi highway. Ini istilahnya, saudara. Ya, dan ketika sebuah pemikiran, sebuah pattern behavior menjadi sebuah highway, itulah yang Alkitab katakan kubu-kubu, benteng-benteng yang harus diruntuhkan, saudara. Ya. Setiap kali ada trigger, instant, otomatis larinya ke sono. Kenapa? Karena ada highway, saudara, ke sono. Ada trigger, larinya ke sana. Ada highway, saudara. Kalau seorang wanita misalnya dihianati oleh seorang pria,
Dan lalu dia lihat mungkin seorang pria yang mengingatkan dia sama mantannya tersebut, atau cara ngomongnya, atau dia lakukan sesuatu ya yang dia ingat mantannya dulu pernah lakukan itu. Muncul pikiran, tuh kan, laki-laki semua sama saja. Seperti lagu dangdut ya, laki-laki semua sama saja. Salah lagunya, tidak semua laki-laki sama saja. Something like that. Sorry saudara, dangdut bukan genre saya. Jazz, kita dengarnya jazz. Semua laki-laki sama saja. Trigger laki-laki sama saja. Ada trigger lagi, tuh kan, laki-laki semua sama saja. Kenapa? Highway-nya ke sana saudara, kubu-kubu, benteng-benteng dalam pikirannya. Ada trigger, tuh kan, orang Kristen munafik. Trigger lagi, orang Kristen pasti ngomongin duit. Trigger, semua pendeta mata duitan. Trigger, tuh kan, aku memang gak berharga. Ada trigger, aku gak berguna. Ada trigger, it's my fault. Ada trigger, I hate myself. I hate myself. I hate myself. Trigger, I hate myself. Larinya ke sana. Karena jalannya, highway-nya ke sana, saudara. Ini yang disebut dengan pikiran-pikiran toksik. Do you know negativity? Sinis, emosi meledak-ledak, bahkan suicidal. Seringkali diakibatkan oleh hal yang satu ini. Tidak selalu saudara. Cara berpikir yang keliru yang dibiarkan terus sehingga menjadi kebiasaan pattern. Apa yang harus kita lakukan? Harus diperbaharui saudara. Dengan cara apa? Bikin jalan baru saudara. Divert, dialihkan. Bagaimana cara membuat jalan yang baru saudara? Tentunya yang pertama dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita berkata the truth will set you free. Amin, Bapak Ibu. Kemerdekaan, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Hanya firman Tuhan yang punya kuasa merubahkan hati manusia. Saya sangat percaya itu. Lebih dari apapun juga, saudara. Lebih dari usaha manusia atau ahli siapapun juga. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa firman Tuhan. Kuasa yang sama yang menjadikan langit, bumi, dan segala istrinya. Do you believe that? Kita harus isi hidup kita, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan perkatakan itu. Trauma masa lalu teringat. Don't replay it. Ingat firman Tuhan, isi itu. Hati kita dengan firman Tuhan, dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. See, ada trigger. See, nobody love me, right? Nobody love me. Ada trigger. Highway-nya ke sana, saudara. Alihkan itu, saudara. Isi dengan firman Tuhan. I am loved. That's why Jesus died for me. I am fearfully and wonderfully made. Lakukan itu terus, saudara. Ada trigger. No way God can forgive me. I'm too messed up. Masa laluku begitu kelam. Begitu banyak hal-hal yang aku lakukan begitu memalukan. There's no way God can forgive me. Isi dengan firman Tuhan, sejauh timur dari barat Dia melemparkan dosaku. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Yesus Kristus bagi mereka yang ada dalam Kristus. Aku gak bisa, aku gak sanggup. Orang bisa, but I can't do it. I'm such a loser, I'm such a failure. Itu highway-nya ke sana, Bapak Ibu. Alihkan, bikin jalan baru, isi dengan kebenaran yang memerdekakan tersebut. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, saudara. Dan ketika saudara lakukan ini, terus lakukan ini, setiap saat lakukan ini, setiap hari lakukan ini, maka saudara akan mengalami apa yang Rasul Paulus katakan, kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. This is our battle, church. This is your battle, this is my battle. Tapi kita bisa menang, saudara. Karena kita punya kuasa firman Tuhan yang punya kuasa untuk memerdekakan kita dan meruntuhkan benteng-benteng kubu-kubu dalam pikiran kita. Amin, saudara. Ya. Dan kita bisa bikin jalan baru, bisa alihkan begitu, saudara. Yang kedua, dengan pujian dan penyembahan.
Ya, with worship. Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa pujian dan penyembahan itu punya kuasa yang luar biasa. Amin. Saya terlalu percaya saudara, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Gak peduli saudara nyanyinya fales, nafas saja fales apalagi nyanyi. Gak peduli saudara, saudara nyanyikan dengan kesungguhan hati, apalagi lirik yang mengklaim firman Tuhan, ada kuasa di sana. Seperti Paulus dan Silas yang menyanyi menyembah Tuhan di dalam penjara dan rantai-rantai membelenggu mereka runtuh, rontok, hancur saudara. Saya terlalu percaya pujian dan penyembahan punya kuasa yang sama untuk meruntuhkan kubu-kubu benteng-benteng dalam pikiran manusia. Amin saudara. Saya ingat kesaksian dari Pastor Nicholas. Sudah lama saudara. Dia saksikan, dia itu bertahun-tahun punya sebuah keterikatan. Sampai dia terima Yesus, dia sulit sekali bebas menang dari keterikatan tersebut. Dia coba segala macam cara, tapi dia tidak juga bebas dari keterikatan tersebut. Seakan-akan jalannya sudah fix, ya, seperti M5 begitu saudara, highway-nya. Suatu ketika saudara, dia coba terus, dia lakukan teknik yang satu ini, alihkan, divert, dengan apa? Nyanyi. Dan saya ingat dia katakan, saya ini paling gak suka nyanyi. Saudara ingat Pastor Nicholas sering ngomong seperti itu? Ketika dulu istri saya ajak saya ke gereja, saya sengaja datang setelah lagu terakhir karena saya paling gak suka nyanyi. Dikatakan seperti itu. Saya hanya mau ke gereja dengar firman Tuhan. Saya harap di sini nggak ada yang seperti itu ya. Kalau saudara datang telat sengaja karena nggak mau nyanyi, nanti saudara jadi pendeta loh saudara, seperti Pastor Nicholas. Ya. Saya nggak suka nyanyi, can you imagine? Tapi Tuhan, ya, ajar saya untuk melakukan hal yang satu ini. Setiap kali ada trigger, kalau biasa jalannya ke sana, dia alihkan, dia nyanyi, paksakan dirinya nyanyi. Dia nggak bisa main musik, saudara. Dia nyanyi saja lagu apa yang dia ingat syairnya, dia nyanyi saja. Pertama-tama sulit, ya, pertama-tama nggak ngefek, pertama-tama kayaknya nggak ada breakthrough, tapi dia terus alihkan, worship, praise God, worship Him, praise God, worship God. Lama-lama dia terbebas, menang dari keterikatan tersebut. Kenapa? Ada jalan baru saudara. Jalan lama sudah ditutup saudara. Saya harap saudara mengerti yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang terakhir, sebuah pertanyaan terakhir. Saya tidak akan lama di sini. Why do we do it? Alkitab katakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari hatimulah terpancar kehidupan, saudara. Kata terpancar di sini wellspring, ya, mata air, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ternyata hati kita itu seperti mata air. Mata air itu artinya sumber. Kalau sumber baik, maka semuanya akan baik. Betul saudara? Kalau hatimu baik, maka kehidupanmu pasti akan baik. Dan saya suka dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari saudara. Mungkin main musik bisa maju ke depan ya. Dikatakan ayat ini, jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu, perhatikan ini saudara, menentukan apa saudara? Jalan hidupmu. Bapak Ibu saya mau tanya, berapa banyak saudara yang ingin punya jalan hidup yang diberkati, penuh dengan sukacita, damai sejahtera dan berlimpah dengan kemurahan Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Bukankah jalan hidup seperti itu yang kita mau? Is that right? Ya. Bagaimana kita bisa punya jalan hidup seperti itu? Ayatnya sudah beritahu kita. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Seorang hamba Tuhan Warren Wiersbe berkata, perhatikan ini saudara. The heart is the master control of your life. A wrong heart always katakan produces a wrong life. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar
kehidupanmu. Pada titik ini saudara, saya hanya ingin melontarkan beberapa pertanyaan untuk saudara renungkan dalam hatimu. Buka hatimu saat ini saudara. Izinkan saya untuk bertanya, how's your life these days? Apakah hidupmu baik-baik saja? Coba renungkan pertanyaan ini. Kalau orang ditanya how are you, jawabannya pasti otomatis good. Your heart. Karena kualitas hati kita berbanding lurus dengan kualitas hidup kita. Keadaan hidup kita adalah konsekuensi dari keadaan hati kita. How's your heart? Kalau saya berkata hidupku sedang tidak baik-baik saja, how's your heart? Sudahkah engkau menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan? Kalau emosimu tidak baik-baik saja, kalau hubunganmu tidak baik-baik saja, jangan terburu-buru. Solusinya mungkin bukan pindah kota, pindah negara, pindah komunitas, salahkan istri, salahkan suami, dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu periksa hati kita terlebih dahulu. Sudahkah kita menjaga hati kita dengan baik? Hal-hal apa yang kau izinkan masuk dan mendominasi hatimu setiap hari? Seberapa waspadakah engkau dalam menjaga hatimu? Are you aware? Do you filter? Do you divert? Seberapa banyak engkau izinkan kebenaran firman Tuhan masuk dalam hatimu dan memperbaharui pikiranmu? Dan seberapa sering engkau duduk di kaki Tuhan dalam pujian dan penyembahan? Ketika pikiran-pikiran khawatir, pikiran-pikiran takut, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang membuat saudara berkeringat dingin tiba-tiba, membuat saudara ketakutan, dan seakan-akan saudara hendak mengalami panic attack. Apa yang saudara lakukan? Sudahkah saudara datang kepada Tuhanmu? Hampiri Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Sudahkah itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya iri dengan sebuah kesaksian singkat, saudara, dari seorang hamba Tuhan, Joyce Meyer. Dia ceritakan tentang adiknya. Dia punya adik laki-laki namanya David Meyer. David Hutchinson. Dia ceritakan David adiknya, dia seorang drug addict. Dia seorang alkoholik. Dia menikah, tapi tidak lama dia tinggalkan istrinya dan anaknya. Dia minggat, saudara. Dia begitu sering keluar masuk rehab, keluar masuk penjara, tapi tetap David kembali ke kebiasaan lamanya. Dan singkat cerita, tahun 2010 David Hutchinson meninggal karena overdose dalam sebuah gedung yang tidak berpenghuni, saudara. Dan jenazahnya, mayatnya baru ditemukan orang 1 bulan kemudian. Karena gedung yang tidak berpenghuni. Ditemukan oleh seorang gelandangan, ya. Dan lalu dia lapor polisi, dan polisi datang, tidak bisa meng-ID tubuh si David ini, saudara. Sampai polisi harus pakai dental record untuk meng-ID David. Akhirnya ketemu, dikremasi, abunya dikembalikan ke Joyce Meyer. Dan Joyce Meyer dia saksikan ini. Dan dia berkata, David and I itu adalah korban abuse dari ayah kami, papa kami. We have the same upbringing, the same trauma, the same abuses. Dan David grew up to be a messed up man. Nah, oleh karena itu hidupnya berakhir tragis seperti itu. Tapi sebenarnya abuse yang David alami itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan abuse yang aku alami, Joyce Meyer katakan. Karena papaku nggak hanya main tampar, physical abuse atau swearing, verbal abuse, tapi papaku sering sexually abuse me.
Dan Joyce Meyer dia katakan, hal-hal yang papaku lakukan terlalu menjijikan untuk diceritakan. Umur 9 tahun dia ngadu sama mamanya. 9 tahun sudah kelas berapa itu? Kelas 3 SD? Kelas 2 SD? Kalau papanya suka mengerjai dia, mamanya marah. Mamanya denial begitu saudara. Nah, papanya lakukan, dia katakan paling tidak seminggu sekali. Dan suatu hari mamanya pergokin papanya sedang memperkosa si Joyce. Mamanya malah pergi tinggalkan rumah saudara. Dan semakin besar Joyce Meyer, hatinya begitu pahit, hatinya begitu benci dan sakit sama papanya. Dan umur 18 tahun Joyce Meyer dia tinggalkan rumah. Tapi singkat cerita, dia ditangkap Tuhan, dia lahir baru. Tapi apakah hatinya berubah pada saat itu? Enggak saudara. It took years. Seringkali Tuhan bertanya dalam hati Joyce Meyer, Joyce, maukah hatimu sembuh? Do you want your heart to be healed? Joyce Meyer selalu berkata, no God, there's no way I can forgive that man. Apalagi papanya sama sekali tidak pernah menunjukkan penyesalan saudara, atau minta maaf boro-boro, gak pernah. Papanya bahkan pernah ngomong seperti ini, Joyce, I don't understand what was so bad about what I did to you. Karena papanya lahir di pedalaman Missouri di American Midwest. Kalau bahasa slangnya itu redneck saudara. Dimana incest dalam keluarga itu sesuatu yang dianggap biasa. Apalagi di masa yang lalu saudara. I don't understand why was so bad about what I did to you Joyce. Dan Joyce semakin benci sama papanya. Tapi waktu berlalu terus Roh Kudus bekerja dalam hati Joyce Meyer ini. Ibaratnya kalau hati itu seperti batu, ini batunya sudah batu karang saudara. Tapi singkat cerita Joyce Meyer dia dijamah Tuhan. Di hari itu ketika Tuhan berkata, do you want your heart to be healed? Joyce Meyer dia berkata, yes God. Dengan hati yang hancur dia putuskan untuk izinkan Tuhan menjamah hatinya. Dia ampuni papanya, dia ambil papanya, dia pelihara papanya yang sudah tua pada saat itu. Dan dia rawat terus, papanya belum juga berubah, belum juga nyesal. Tapi di masa-masa akhir hidup papanya, Papa Joyce Meyer, dia panggil Joyce dan suaminya Dave. Dan dia berkata seperti ini, Joyce, I'm sorry for what I did to you. I have wanted to say this to you for a long time, but I didn't have the guts. I'm sorry. Dan dia berkata sama suami si Joyce, Dave, I'm sorry for what I did to you. I'm sorry that I hurt your wife. Would you please forgive me? Di hari itu, ini suami istri tumpang tangan sama orang yang sudah tua ini, lepaskan pengampunan, berlutut bersama papanya, dan menaikkan doa lahir baru. Papanya terima Yesus. Dan beberapa hari kemudian dibaptis di depan gerejanya, ratusan jemaatnya di St. Louis, Missouri. Dan Joyce Meyer dalam kesaksian dia katakan seperti ini, saya quote saudara. Saya dan adik saya David lahir, yes God, heal my heart, and He heal me. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih, hati yang diubahkan akan membawa pada kehidupan yang diubahkan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini peperangan kita setiap hari saudara. Jaga hati. Ini sebuah disiplin rohani yang harus kita lakukan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari hampiri Tuhan. Saya ajak saudara untuk menyanyikan sebuah lagu lama ini. Dan izinkan Tuhan bekerja dalam hati saudara. Jadikan lirik lagu ini sebagai penyataan isi hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, ya Yesus. Jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku.
Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu. Sungguh hati katakan, ini kerinduan kami Tuhan pada hari ini. Kerinduanku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan setiap hari yang kami lalui Tuhan, sampai seluruh hidup kami Tuhan, sampai hari terakhir kami di muka bumi ini. Kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan pada siang hari ini. Engkau tahu seluk-beluk hati kami, Engkau tahu pikiran kami Tuhan. Tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan untuk memahami, untuk mengerti semua pikiran-pikiran yang ada Tuhan dalam hati kami. Kami bawa semuanya di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, bentuk pikiran kami Tuhan. Perbarui pikiran kami kalau ada hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan, belum sesuai dengan maunya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menjamah hati kami, menjamah pikiran kami Tuhan, dan mengubahkan pikiran kami menjadi pikiran Kristus. Memberikan kami kuasa untuk menawan segala pikiran yang dibangun, kubu-kubu dan benteng-benteng yang dibangun oleh siasat dan filsafat manusia yang kosong, yang sia-sia, yang menghancurkan, yang berusaha melemahkan kami Tuhan. Kami mau tawan semuanya, dan kami memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kami. Kami mau menang Tuhan dalam hal ini. Kami mau menang Tuhan dalam hal ini Tuhan, karena Engkau yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami mau punya masa depan, jalan hidup yang baik. Jalan hidup di mana kami boleh melihat ke belakang dan berkata, sungguh Allah yang aku sembah adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Hidupku baik-baik saja. Masa depanku masa depan yang penuh dengan harapan, sukacita dan damai sejahtera ilahi melimpah. Dan aku alami dalam kehidupanku, dalam kehidupan anak-anakku, dalam kehidupan cucu, dalam kehidupan keturunanku. Karena hati yang terjaga. Berikan kami kekuatan-Mu Tuhan, berikan kami kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah kami lakukan pada siang hari ini Tuhan. Biar Engkau terus bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
bekerja setiap hari, sehingga tidak hanya hari ini, tidak hanya hari Minggu saja Tuhan kami mengalami Engkau, tapi setiap hari Senin sampai Sabtu Tuhan, dan juga Minggu kami boleh mengalami Engkau. Kami boleh senantiasa diam dan ada dalam hadirat Tuhan senantiasa, dan kami menang dalam kehidupan kami. Saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini.